Ya, untuk membahasnya kita telah terhubung dengan staf khusus Menteri Koperasi dan UMKM bidang ekonomi kreatif, Vicky Satari. Selamat sore, Pak Vicky, apa kabar? Selamat sore, kabar baik, Mbak. Alhamdulillah. Baik, Pak Vicky, apa sebetulnya yang membuat barang impor ilegal ini bisa masuk ke Indonesia? Bagaimana sejauh ini pengawasannya di lapangan? Ya, sebetulnya kalau saya bilang bisa sampaikan ya dalam forum ini kita sebetulnya digempur dari darat, dari udara, dan juga dari perbatasan. Ya, dari udara, kalau misalnya masih ingat ya, Pak Menteri, Pak Teten Mas Duki sudah membunyikan lonceng pertama di tahun Hmm. 2021. Pada saat itu viral case Mr. Who ya, yang barang impor dengan ongkir gratis sangat murah sekali dapat diterima oleh masyarakat sampai depan pintu rumahnya. Waktu itu Mr. Who. Dan kemudian kita undang, panggil dua e-commerce cross border impor dan langsung pada saat itu direspon oleh dua e-commerce tersebut. Ya, ini e-commerce global asing. Mereka menutup 3 sampai dengan 11 kategori produknya ya, khususnya pakaian muslim, kria, kemudian produk makanan dan seterusnya gitu ya. Kemudian di tahun 2022, 2023 ini viral juga isu Project S, yaitu pada saat itu kita akhirnya temukan bahwa TikTok Shop ya waktu itu ternyata beroperasi sebagai social commerce ya, sosial media yang juga melakukan transaksi gitu, kita sebutnya social commerce, itu selama 2 tahun beroperasi ini tanpa izin gitu ya. Ini banyak sekali kita temukan produk-produk yang impor asing sangat-sangat murah gitu ya, ratusan perak, ribuan rupiah gitu untuk mass product gitu ya. Baik, Pak Vicky. Dan kalau misalnya dibilang, Baik, Pak Vicky, ya, apakah selama ini memang ada celah dari peraturan yang ada yang dimanfaatkan oleh para importir ilegal ini untuk memasukkan barang impornya ke dalam negeri? ya faktanya data kami olah dari Trade Map ya, ini di bulan April 2023 kita mencatat ekspor ada selisih gap yang sangat besar antara ekspor Cina ke Indonesia dan impor Indonesia dari Cina. Jadi yang diekspor dari Cina ke Indonesia saja gitu, ini di tahun 2022 ini ada sekitar 61,3 triliun untuk produk tekstil ya dan olahannya. Kemudian yang impor dari apa yang dicatat impor resmi itu 31,8 triliun, sehingga ada potensi unrecorded impor Hmm. ini 29,5. Tapi sekali lagi ya, ini sebetulnya tadi di darat juga kita lihat tahu persis gitu ya, bahwa di kemarin ada viral di ITC, Mangga 2 dan seterusnya gitu ya. Barang-barang ini sudah masuk ke ke pasar-pasar tradisional gitu. Di pelabuhan juga waktu yang lalu, tahun lalu juga rame ya Pak Teten dengan Pak Mendag. Kemudian kita isu terkait dengan barang impor Ya, ilegal ya, produk impor ilegal yang dikirimkan ke Indonesia begitu masif ya. jadi ada pengawasan yang lemah atau ada juga oknum yang bermain tidak sih, Pak? Ya, sebetulnya ini yang kita ingin sasar. Ada 3 yang Hmm. Pak Teten selalu sampaikan gitu ya. Pertama adalah terkait dengan arus barang masuknya. Pak Teten mengusulkan bahkan sampai dengan kita untuk produk impor kategori yang memang sangat sering sekali bocor ini ditaruhnya di Indonesia Timur aja, misalnya di Pelabuhan Ya. Sorong gitu ya, sehingga terpantau lebih mudah. Yang kedua adalah tata kelola dari sisi perdagangan di e-commerce-nya ya. Yang ketiga adalah tentunya bagaimana kita bisa terus melihat ya, menseleksi juga dari masyarakat untuk bisa mendorong terkait dengan nasionalisme kepada produk lokal. Baik, Pak Vicky, lalu bagaimana pengaruh banjir barang impor ilegal ini dalam memengaruhi industri UKM? Ya, studi World Economic Forum 2021 mencatat masyarakat Indonesia menghabiskan ya sebesar 6,9 miliar US dollar atau setara dengan 111 triliun untuk membeli 1,2 miliar hijab per tahun. 25% saja yang diproduksi lokal, 75%-nya ini di produk impor gitu ya.
Dan juga data WEF tersebut juga mencatat bahwa produsen hijab di Bandung pada tahun 2015-2017 itu pada puncak industri pakaian muslim. Produsen tersebut mampu produksi 150.000 pieces ya pakaian muslim per hari. Tapi dengan masuknya hijab impor, kemampuan produksi mereka menyusut hingga 80%. Ini perlu diingat Mbak ya bahwa penyedia lapangan kerja di Indonesia ini kan 93-95%-nya itu setara dengan nyaris 120 juta ini kan UMKM. UMKM yang kita lagi dorong ini sebenarnya adalah UMKM produsen yang memang memproduksi, yang menyediakan lapangan kerja ya. Yang ini kemudian kehit ya dari produk-produk dari impor ilegal ini. Baik, Satgas Barang Impor Ilegal sudah dibentuk, lalu apakah ada upaya lain yang dilakukan sebagai solusi untuk menghentikan banjir barang impor ilegal ini? Ya tentunya Kemenkop UKM menyambut baik ya inisiatif Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian dan yang lainnya terkait dengan Satgas ini. Sekali lagi Pak Teten terus membunyikan lonceng kondisi darurat ya produk impor. Yang kita bisa lakukan adalah bersama-sama juga khususnya memang kita ingin juga menghimbau masyarakat ya untuk terus juga menjadi bisa melaporkan apabila ada temuan-temuan produk impor yang sangat murah ini, karena perlu diingat ini membunuh secara langsung UKM-UKM kita ya yang selama ini memang menjadi penyedia lapangan kerja untuk rakyat Indonesia. Baik, terima kasih Pak Vicky Satari, Staf Sus Menteri Koperasi dan UKM telah bergabung bersama kami di iNews Sore.